Gua itu agak sedikit ke distract masalah ramalannya Nostradamus ya, yang katanya itu Indonesia dan Australia itu akan perang di 2037. Nah, kalau kemarin bicara soal geopolitik dan beberapa paslon itu menyentil masalah anggaran yang begitu besar di pemerintahan kita, satunya adalah anggaran pertahanan. Nah, gue mungkin sedikit pengen sharing sama kalian, kenapa sih anggaran pertahanan itu harus besar? Ya, salah satunya adalah sebenarnya banyak kekhawatiran, khususnya Indonesia, karena menurut gue pribadi, dari era kepemimpinannya Jokowi, itu selama 10 tahun, menurut gue secara pandangan geopolitiknya itu lemah. Ya. Karena nggak tahu kenapa, mungkin karena kita termasuk dari negara yang namanya negara non-blok, gitu, alias tidak berafiliasi atau beraliansi manapun. Jadi ini menjadi satu titik di mana ini juga bisa menjadi kelemahan negara kita sendiri, gitu loh. Bukannya berarti kita harus ngeblok ya, mau itu ke Amerika atau ke Cina misalnya, bukan begitu. Tapi gue merasa bahwa ini ada suatu hal yang mesti jadi perhatian khusus. Salah satunya adalah kejadian Rohingya, di mana ternyata dari segi batas wilayahnya kita bisa bocor loh, gitu loh. Entah itu mungkin apakah dari sisi hubungan luar negerinya atau sisi pertahanannya, gue nggak tahu. Cuman memang ini masalah pertahanan ini bisa menjadi perhatian khusus ya. Salah satunya menaikkan anggaran. Anggaran apa saja sih? Bukan hanya belanja senjata aja gitu loh, tapi bisa juga melalui dari sistem pertahanan itu tersebut gitu loh. Nah, kalau kita sadar, ini kita agak sedikit bicara masalah konspirasi ya. Kita bicara masalah konspirasi sedikit sih. Nah, gua itu agak sedikit ke distract masalah ramalannya Nostradamus ya, yang katanya itu Indonesia dan Australia itu akan perang di 2037. Nah, gue sendiri sadar sebenarnya kalau kita bicara peta geopolitiknya ya, kalau misalnya kita fakta demografisnya, memang Indonesia itu sangat rentan untuk proksi asing itu bisa masuk secara mudah. Contoh misalnya, kalau kita lihat demografis Indonesia itu berada di tengah-tengah yang namanya negara persemakmuran Inggris. Ya. Salah satunya Malaysia. Malaysia itu ada negara persemakmuran Inggris. Terus juga Filipina, bukan persemakmuran tapi mungkin bisa sedikit berafiliasi dengan negara-negara Eropa Barat, mungkin salah satunya Inggris. Terus juga Papua Nugini itu juga negara yang berafiliasi dengan Inggris. Singapura itu juga berafiliasi dengan Inggris. Dan yang terakhir adalah Australia. Kita sendiri semua tahu walaupun sekarang negara Australia itu adalah negara yang berdaulat, tapi tetap sistem pemerintahan mereka kan adalah parlementer. Dan mereka itu yang pernah juga istilahnya diduduki oleh Inggris gitu. Jadi jangan heran kalau misalnya anggaran pertahanan kita itu harus meningkat, karena memang ini adalah salah satu chance untuk proksi luar bisa masuk gitu. Nah, ya kita lihat juga kan sekarang negara kita udah dikelilingi dengan yang tadi gue sebutkan gitu ya. Dan kita wajib waspada untuk hal itu. Dan kalau kalian baca sejarahnya Rohingya. Kala itu, penjajah Inggris membawa imigran Bengali yang berbatasan langsung dengan Burma bagian barat untuk bekerja di perkebunan Arakan. Sehingga penjajahan Inggris memiliki kebijakan terhadap kaum Bengali dan Rohingya di Burma. Namun, pada saat itu kaum Burma di bawah penguasaan Inggris merasa... Ya, kalau kalian baca sejarah Rohingya, kaum Rohingya itu terlahir dari mana, kalian bisa baca sendiri sih. Mereka berafiliasinya dari mana juga gitu. Mungkin kalian bisa baca sendiri. Nah, makanya itulah kenapa memang kita wajib untuk memperkuat pertahanan kita gitu loh. Nah, kalau kalian mungkin notice nggak waktu pas pendiriannya IKN itu mau dibangun ya. Kalian tahu nggak konsultan pembangunannya itu adalah salah satunya dari mantan Perdana Menteri Inggris, yaitu Tony Blair, kalau kalian pengen tahu. Nah,
waktu pas Tony Blair itu diumumkan sebagai konsultan pembangunannya IKN, gue sedikit agak kayak gimana ya, kayak wah apakah ini benar gitu menjurus ke sana gitu. Ya itu sih hanya sekedar konspirasinya aja, tapi maksud gue di sini adalah ketika memang anggaran pertahanan itu memang harus besar, itu wajar aja karena dari sisi sebenarnya dari sisi militer juga Indonesia itu salah satu pasukannya yang paling sedikit atau paling kecil, kesejahteraannya juga kurang gitu loh. Makanya ini menjadi perhatian khususnya Indonesia karena kita juga negara non blok ya, negara non blok yang tidak mau berafiliasi atau beraliansi kemanapun. Jadi ya pada akhirnya kita harus bisa memperkuat diri sendiri, itu maksudnya. Jadi jangan lagi banyak yang memperdebatkan masalah kenapa anggaran pertahanan kita jauh lebih mahal, kenapa nggak fokus ke ekonomi aja gitu dan lain segala macam. Ya itu benar, cuman kalau kita bicara geopolitik itu harus memang difokuskan secara khusus gitu. Karena ini kita bicara dengan tetangga-tetangga atau bahkan proksi lain gitu loh. Ya jadi itu aja sih yang gue pengen sampaikan. Semoga kalian bisa memahami. Coba tulis di kolom komentar apa kalian sepemikiran dengan gue.